coba? Gue 4 bersaudara, kebetulan 4-4-nya gue gitu. Gimana sih lo? Kan ada 4 nih, ya kan? Nyokap gue punya 4 anak. Iya. Gue semuanya gue gitu. Ya 1 aja kali, gak harus 4. Ah itu dia. Kenapa lu bilang 4? Ya itu dia seninya di situ. Enggak kali gak. Maksudnya kalau lu terusin kayak gini, ntar gue tonjok loh. Udah banyak sih yang nonjok gue sih. Kebetulan Gak kan gitu, main blowing gue Dia kan juga openernya Panji. Openernya Panji, kebetulan Iya. di 2019 itu. Pragiwaksono Jakarta. Lu keluarin tuh 4 bersaudara itu? Enggak gue keluarin. Gue keluarin waktu itu umur gue 28 tahun. Tapi muka gue tuh kelihatan, ya kan? Kalau gini nggak kelihatan. Pego Alpha ini ya. Pego Gue ngerti. Iya. Yang bang komeng semua. Bang Komeng lagi. Absurd kalau dia. Yang bilang lo akhirnya dijuluki Prince of Mind Blowing, lo sendiri. Gue sendiri sih. Gue sendiri. Yang proclaim. Orang mah julukan dari orang. Gak Orang julukin apa-apa. diri sendiri. Gak apa-apa. Dia declare sendiri. Karena iseng aja sih waktu itu. Jadi waktu itu kebetulannya pengen bikin tour. Judulnya Pengakuan. Tur apa? Tour stand up comedy. Kamu tur sendiri Iya, gitu? tour sendiri. Udah ke Ciater waktu itu. Itu mah lo ter sama reunian sekolahan lu ke teater mah. Iya, Gathering itu. tour stand up comedy sendiri gitu. Judulnya Pengakuan. Ini kira-kira gimana nih yang bisa buat penonton mau datang gitu. Jadi promo yang gue lakukan waktu itu self proclaim Prince of Mind Blowing Comedy gitu. Tapi ada orang Banyak yang datang akhirnya, iya, banyak orang yang banyak datang nggak waktu itu? Banyak. Terus pada bilang lo emang gila mind blowing banget gue. Kalau itu nggak tahu sih. Paling di belakang atau ada mereka ngobrol di belakang layar atau apalah gitu. Tapi Tapi curi dengar gitu kan. ya ada yang mention sih cocok atau enggaknya biar masyarakat aja. Ini kan gimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Oh. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka sama gua sebagai Prince of Mind Blowing Comedy ya nggak apa-apa juga. Oh jadi kayak self rewards gitu lah ya. Nah gitu. Lalu pernah nggak kuping lo kemasukan monyet? Wah, nggak pernah. Ya gak mungkin lo memasukkan Gimana sih monyet. kemasukan monyet? Mungkin banget. Ini temennya dia Belum kemasukan. masuk ke komedinya dia. Belum. Gimana coba caranya? Enggak, emang enggak. Itu cuma nanya aja. Pernah nggak lo? Iya. Lo kemasukan monyet? Nanya doang. Nggak Nanya pernah. doang. Ya, kalau enggak, ya dibilang Kalau enggak enggak ya aja. udah enggak gitu. Kenapa harus ada pertanyaan itu kemasukan monyet? Ya iseng aja nanya. Kan kita nggak tahu, dunia ini kan luas. Iya Bisa kan? aja ada orang Semua yang misteri-misteri ini kemungkinan ada. Siapa tahu terjadi. tidak orang pernah kemasukan monyet kuping Iya. itu kita nggak pernah tahu. Benar dia. Bener. Mind blowing. Udah mulai pusing belum sih? Aneh deh kayaknya. Lo tau jokesnya dia yang ini nggak? Apa? Kalau Kartini kan cewek. Iya. Kartono. Kalau cowok, ini biasa. Biasa. Kasih tahu Free. Kalau Kartini kan cewek. Cewek. Kalau cowok mungkin orang-orang mikir Kartono. Padahal- Tapi komedi gue nggak semudah itu kan. Nah. Iya. Iya. Apa? Kalau lu Kartini pikir? cewek, kalau cowok diledekin. Ih cowok-cowok namanya Kartini. Gitu. Iya kan? Ih cowok-cowok namanya Kartini. Gitu. Diledekin pasti sama temen-temennya. Pasti. Karena kartonnya terlalu biasa. Biasa banget. Komedi dia tidak semudah itu. Nggak semudah itu. Pertama kali ikut audisi stand up itu karena terinspirasi dari Cing Abdel. Apa yang buat lo tertarik ngeliat Cing Abdel? Karena komedinya kayaknya bikin gue mikir juga tuh. Jadi nggak gampang buat ditangkep. Kayak dia materinya tuh yang bikin gue jatuh cinta sama komedinya Cing Abdel. Dibilang temennya ada yang lagi ngerokok, terus dorongannya sagon. Terus iya sagon gitu. Tahu kan sagon? Iya, Yang bikin tuh, seret. kan. Iya yang bikin seret. Lu Si Angie kayaknya nggak tahu deh. kayak serbuk-serbuk gitu. Kayak sagu, kayak sagu lah. Sagu. Iya kayak sagu. Dorongannya sagon. Terus kata Cing Abdel, lu ngerokok kayak gitu, dorongannya sagon nggak takut mati? Ah nggak apa-apa, kalau mati kan tinggal gue nyalain lagi gitu. Rokoknya. Rokoknya. Itu yang Iya. dari membuat lo akhirnya tertarik. Tertarik. Ih lucu juga nih. Gitu. Mikir ya, buat orang mikir, tapi kok lucu gitu. Lucu gitu. Tapi sebelum jadi stand up comedian kamu kerjanya apa? Kerja pertama tuh waktu lulus sekolah tuh asisten koki. Kerja di restoran. Chef berarti. Berarti Asisten, ya? iya. Kayak cook gitu ya orang. Iya, jadi kayak
si chefnya ini butuh apa, gue yang sediain gitu. Contohnya Misalnya, apa? Potong-potong bawang, Oh. potong-potong kuku. Ya kalau chefnya butuh kan udah potong kukunya. Butuh. Oh semua. Gitu. Semuanya. Ini chef udah chef kukunya nih. Yaudah, terus dibumbuin gitu. Dari- Itu nasi goreng orang. Nasi goreng orang lagi. Enggak Mata dari beneran dari stand kopi chef. beneran. Iya beneran. Dari Berapa di lama? dapur. 6 bulan, nggak lama, soalnya nggak bisa masak juga gue. Kenapa lo tiba-tiba pengen jadi Karena assistant chef? waktu itu mikirnya, yang penting kerja deh, gitu. Baru banget lulus, yang penting kerja deh. Karena waktu itu kan pengen kuliah tapi nggak ada duit. Jadi, Oh, Sedih. sedih. Sedih banget. Mau ada musik sedih gak sih? Ada telat nih kayaknya. Tiba-tiba keluar terus jadi stand up comedian langsung. enggak sih. Itu kerja pertama di 2010. Jadi Si komik, chef, apa asisten koki. ya 2010. Terus kerja-kerja, habis dari restoran itu toko sepatu. Iya, ya. Sampai kerjaannya aja Toko sepatu absurd ya. ngapain lo? Dari chef ke Kerjaannya toko sepatu. juga. Jagain Lompat-lompat. stand toko sepatu gitu. Berarti ya. Jagain stand toko Iya, sepatu. toko sepatu. Stand sepatu. Stand sepatu. Iya, ya, di toko gitu-gitu. sepatu. Kalau ada yang Toko nyobain sepatu. gitu kan bantuin Iya. gitu nomornya gitu. Iya, Berarti lu baik. hafal gitu berbagai jenis kaki dan jenis Hafal. sepatu, hafal kan. Mas mau beli sepatu dong gitu. Pas dia beli udah pulang, tapi masih ada kaki sepatu. Ada yang gitu, aduh sepatu saya itu. Sepatu gue yang dibeli. Nih, ada kaki Aduh, gue. sepatu saya itu. Oh, belum sepatunya dong. Kita lihat yuk. Ini salah satu jokes dari Indra Primawan yang cukup Kayak apa sih nih mind-blowing. biar ada bayangan ya, ini dia nih. Gue harap kalian semua adalah penonton yang pintar, teman-teman. Tapi sepintar-pintarnya kalian gak akan pernah lebih pintar daripada sarung. Sarung adalah benda yang paling pintar di seluruh dunia. Sarung kalau kita who wants to be millionaire atau kita kasih pertanyaan apapun, semua pertanyaan pasti bisa dijawab dengan mudah oleh sarung. Karena sarung nggak pernah pas. MJ aja bingung, MJ aja MJ aja bingung. Sarung nggak pernah. Sarung pas. nggak pernah pas, nggak ada sarung Nggak yang ada sarung pas. yang pas. Main Kan harus kuis nggak dilipat. pernah pas, nggak Diginiin. pernah lewat, pasti dijawab Karena terus. sarung. Oh iya, ngerti gue. Wah lama ya. Iya. Tapi bener ya Andra ya, nggak semua orang bisa cepat mengerti dengan jokes-jokes. Iya betul. Karena kalau istilah di stand up-nya tuh Kayak emang kurang pinter aku ya. enggak, karena istilah di stand up-nya tuh jarum yang gue bikin terlalu lebar. Lu absurd banget gitu jadi. Iya, gue itu kan membandingkan dua hal yang jauh berbeda untuk gue kasih jembatan di nggak pernah pas itu. Dari sarung ini poin pertama, yang kedua adalah ikutan kuis. Ini kan jauh banget Iya, nih, iya. nggak ada Sarung sama korelasinya. nggak ada. Jadi orang nggak menebak ya. Iya, nggak ada menebak situ. Dan setelah tahu pun juga kadang nggak ngerti. Iya, gitu. ini maksudnya apa? Baru dia bikin jembatan-jembatan sampai ke jurang yang satunya gitu. Tebing yang satunya. Makanya butuh waktu lama buat orang-orang ketawa sama hal itu gitu. Tapi lu nikmatin itu dengan Gue menikmati itu. delaynya mereka gitu, mikir dulu gitu baru ketawa. Ada orang juga pengen kelihatan yang smart jadinya ketawa aja dulu sambil mikir gitu kan. Iya. Makanya tadi kita nggak semuanya Iya, langsung kan? ketawa kan? Diem dulu. Diem dulu, Mikir. jeda, mikir baru ketawa gitu. Tapi ya bener, fansnya dia itu antara ya kalau penikmat dia itu adalah antara Suka fans banget. suka banget Militan. atau nggak ngerti sama sekali. Iya, betul. Karena dia aneh itu ya. Hmm. Tapi emang lu gitu juga di tongkrongan gitu. Emang Di tongkrongan, biasa. iya. Makanya Suka nanya-nanya yang aneh-aneh gitu, nanya aneh-aneh. coba karena mungkin nanya yang aneh apa sih? Misalnya lu pernah jadi keripik bawang nggak gitu misalnya? Kan mungkin aja. Mungkin aja kan, Iya kan, nggak kita tahu. nggak tahu. Kan gue nggak tahu setiap orang tuh backgroundnya kayak gimana. Makanya dia kan. nanya. Makanya gue nanya, lu pernah nggak jadi keripik bawang gitu? Lo jawab dong, Ti. Iya. Belum pernah. Ya Nggak udah. pernah, iya gitu. Iya. Itu kan cuma cerita. Coba ke Enzi. Tapi Iya. Kak Hesti pernah jadi powerbank ya? Oh iya juga ya. Iya kan? Kalau lu nanya ke gue, Nggak tahu kan? lu pernah nggak jadi powerbank? Itu kan orang-orang pasti nggak pernah kepikiran pernah jadi powerbank. Ternyata gue pernah. Nah, Bener nggak? itu. Iya. Benar pernah, gue pernah jadi powerbank gue di sini. Aku Gua pernah loh. jadi poon. Tuh kan? Iya, pernah jadi Iya kan? pohon. Bener. Ih, hidup orang tuh emang nggak diduga. Makanya lu kasih pertanyaan-pertanyaan yang Bener. absurd itu. Coba Kita Andra, tahu. lo tanya ke Enzi apa? Pernah nggak nyeberangin nenek-neneknya marah? Karena nenek-neneknya nggak mau nyebrang. Dia kenapa sih? Bener. Bener. Iya. Iya, bilangin. Ayo nih. Harusnya kamu nyebrang. Saya nggak mau nyebrang.
Tapi lo seberangin. Kan itu aneh. Iya, aneh kan? Aku pernah kayak gini. Apa? Tapi bukan nenek-nenek, Kak. Apa? Kakak tahu nggak kalau orang tunanetra suka jualan kerupuk? Oh iya tahu. Aku nggak tahu, tapi karena ini aku on. Aku kira dia jualan kerupuk. Terus dia berdiri di situ terus bawa kerupuk gitu. Iya. Terus aku mau Mau beli. Ternyata nggak dijual. Bu, saya mau beli ya kerupuknya. Ini berapa harganya, ini buat ibu aja. Dia masih diam, gimana? Gimana gitu kan. Kerupuk apa? Ini kan saya ibu pegang kerupuk. Kayak kerupuk itu beda terus jenisnya. Kalau kerupuk yang dijual tunanetra tuh kayak yang bulat-bulat gitu Iya, kan. iya. Kerupuk ini kerupuk aja, gue cuma mikir ya pokoknya jualan kerupuk kayak gitu. Enggak, ini kerupuk saya. Berarti kan benar. Berarti pertanyaannya dia benar. Iya, terus gue gengsi kan. Gue kayak yaudah aku kasih aja deh, duitnya buat ibu aja. Enggak, saya nggak butuh duit, kenapa? Aku nyerah nih guys. Iya, berarti kan penyataan Berarti kayak gitu bener. bisa aja. Bisa aja, bisa aja. Lu pengen ngulik sesuatu yang Bener. aneh-aneh Kan ternyata biasa kan terjadi. dulu kesibukannya apa atau background story-nya kayak gimana kan kita nggak tahu. Jadi lu kadang memulai pembicaraan dengan yang kayak gitu gitu ya. Kayak gitu-gitu. Dan Tapi kadang lo punya pacar nggak? Udah putus sih, udah putus. Oh iya udah. Tapi maksudnya pas lagi pacaran lu Musik kayak gitu sedih juga dong. nggak? Enggak usah. jangan request. Sama pacar kalau berantem gitu juga nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau pacaran ya serius-serius aja. Enggak lu Maksudnya, praktekin itu enggak. absurd lo ya. Biasa-biasa. Kirain kan ngobrolnya absurd Standar ya. dua-duanya gitu loh. Lu mau nanya sama cewek lo pernah kemasukan gue nggak? Gitu. Pernah lagi. Pernah. Lewat kuping. Kemasukan ini, kemasukan auranya. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Sama persis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Tadi Desa bilang ada orang yang nggak ngerti. Betul. Mungkin bahkan ada orang yang nggak suka apaan sih. Gitu. Dan lo menyadari itu. Tahu. Itu berlangsung ya sampai detik ini. Betul. Gitu. Dan lo nggak masalah ya lo. Nggak masalah. Karena ya kita semua tahu lah kita nggak bisa bikin semua orang senang. Betul. Jadi ya udah gue lakukan apa yang bikin gue senang aja. Udah. Apapun itu impactnya ke orang kayak gimana ya serahin ke orang lain aja. Ya. Bener. Tapi jadinya segmented banget ya berarti. Segmentednya cukup. Ya makanya nggak semuanya, ya tadi bilang nggak semuanya suka dengan jokes, gaya-gaya jokesnya. Pak Desa termasuk yang suka gitu misalnya. Suka, gue juga suka. Iya. Caca Gue juga suka. penggemar baru gara-gara dia ngomongin Frimawan, yang mana? Gue nontonin jadi suka gue. Kalau di stand up tuh ada yang Ngomongin namanya roasting. roasting ya. Roasting. Kamu juga sering ngerosting berarti? Tadi tuh Om Indro pernah. Om Indro pernah ngerosting? Iya, pernah. Apa? Contoh roastingan satu aja apa? Masih ingat kalau Ndra? Waktu di kompetisi yang di Suci itu si Om Indro bilang gue absurd. Nah ini gue denger lagi, gue tahu. Iya kan? Terus gue bilang, kayaknya film Warkop tuh absurd dah. Masa ada pesawat udah terbang dipanggil Madonna turun lagi ke pesawat itu kan absurd. Ada. Nah, kayak gitu. Madonna. Dia nggak sadar, dia nggak ngaca. Itulah intinya kayak gitu. Dan dia bilang kayak gitu. Terus yang lo bilang semoga cepat menyusul. Iya. Gimana Ndra? Iya. Tapi Om Indro itu salah satu komedian legenda Indonesia. Makanya gue berdoa supaya Om Indro bisa cepet reuni gitu. Nggak ngakak sih. Maksudnya kayak, gimana tuh ya? Itulah. Tapi Om Indronya Banget joke. gimana ya? Iya. Gini-gitu nunjuk tapi ketawa gitu. Karena Itu tadi ketemu di belakang juga. Bahas-bahas itu tuh. Tapi harus semua komik kakak bisa Komik roasting kakak. nggak? Kayaknya Kayaknya enggak ya, itu ada bagiannya sendiri kan iya sebenarnya. sih kayaknya. Dan itu sensitif juga kan? Iya sensitif dan kayaknya kita nggak semua orang tuh bisa sampai hati buat ngatain orang gitu. Bener. Walaupun dia udah mengizinkan. Iya. Dan ada juga orang-orang yang nggak mau di roasting. Ada. Wah, Harus mau. persetujuan juga kan. Iya harus tapi persetujuan. lu mainan lu itu bukan? Ndra? Enggak sih. Bukan spesialisasi lu ya? Bukan. Enggak apa? Kalau ngerosting orang
kayak ngerasa bersalah gitu. Nah, iya. Itu dia. Dan itu kayaknya roasting nggak works di Indonesia karena budaya ya. Betul. Budaya Iya, kita tuh. budaya timur banget. Iya. Kalau Kok di luar kan sadis-sadis di luar banget. tuh sarkas banget. Ngatain emaknya, bapaknya segala macem. Ya manggil sama bapak aja nama. Iya. Di luar Berarti negeri. kalau lu lagi open mic gitu kan segmented banget. Betul. Berarti berapa kali suka zong dan bener-bener yang zong banget gak? Kalau dulu pas awal tuh sering, tapi kalau sekarang Udah mulai nikmatin ya udah mulai orang-orang? nikmatin. Karena udah tahu personal juga kan, dan udah sering nonton gitu. Tapi kayaknya sekarang tuh lebih ke, udah tahu nih, kayaknya ini lucu deh gitu. Sensingnya lebih tajam sekarang daripada dulu. Dulu kayaknya komedi. semua bablas aja gitu ya. Iya. Nggak ada filter dulu dari Nggak ada lu. filter. Kalau sekarang, udah nih. Yang ini nggak perlu. Ya ini oke. Awareness-nya juga mungkin udah tinggi. Iya. Jadi orang kayak nikmatin musik. Udah tahu gitu. Gitu. Orang kayak Desta aja kayak lumrah gitu. Kalau Iya. ngomong apapun jadi lucu. Iya ya kan, betul. Taya? Ah, masa? Iya. Lucu banget. Lucu banget ya orang. Coba ya. Sakit perut gue. Sakit banget. Koki musang. Lucu banget. Sakit banget nih lambung gue. Nah itu namanya slapstick. Slapstick. Iya. Iya. Tapi itu malah nggak lucu. Enggak, kurang. Oke, next. Ini yang berikut ini juga kita bahas kemarin nih dia. Indra pernah tinggal di Bali 8 bulan. Betul. Kontemplasi, Betul. Perjalanan spiritual. Perjalanan Virtual atau pandemi maksudnya? sampai ngeliat setan dia di Bali. Iya. Pokoknya intinya banyak hal baru lah yang gue dapetin pas kemarin tinggal di Bali. Cukup lama gitu. Kenapa 8 bulan abis itu kembali? Apa itu udah cukup 8 bulan Apa kah? emang lu Karena konsepin loh? udah Habis duit ya? Udah habis duit. Udah balik Jakarta udah mesti kerja lagi. Tapi banyak hal sih yang gue dapetin di Bali sih. Tentang pemaknaan hidup kemarin tuh. Tentang mencari arti dari semua ini. Karena kan gue gak mengharapkan apa gitu, materi atau popularitas kan ketika ikut stand up kan. Tapi ketika udah dapet itu, gue jadi bertanya-tanya, emang ini yang gue cari ya selama ini ya gitu. Ini beneran sih lo? Beneran itu dapat jawabannya. Dia dalam orangnya. Iya. Jadi akhirnya ngalir aja gitu. Kehidupan gue nggak bisa nebak-nebak, jadi gue udah ngikut aja, mau ngapain gitu. Momennya itu kegagalan, kan gue sering dapat kegagalan ya. Ah ini pas nih. Ada musik sedih lagi. Pas di Bali, momen yang bikin gue dapet jawaban itu ketika jam 2 malam gue lapar pengen masak mie. Jadi gue di kosan berdua sama teman gue, terus gue lapar jam 2, gue masak mie, terus kan males ya, mager kan. Gue buka mie-nya, terus gue rebus airnya, segala macem. Terus gue mikir, oh ini mungkin yang namanya proses nih. Gue kalau misalnya pengen makan mie, gue harus ngelewatin proses ini dulu. Kalau misalnya gue pengen dapet mie-nya doang, terlalu naif kan. Sementara plastiknya nggak gue buka, mie-nya nggak gue rebus, dan segala macem. Ternyata kekecewaan itu dan kebahagiaan itu ternyata satu paket. Sama mie tadi. Iya. Ini lagi tips bikin mie atau Oh, jadi. Yang dia alami Analoginya. prosesnya dia melihat dari mie Dari itu. mie Dari itu mie itu, dapat dari gitu. situ bahkan Dapat dari jawaban. segala. Oh, kekecewaan dan kebahagiaan itu satu paket. Satu paket. Di dalam Dalam kardus bungkus itu. mie itu. Betul. Berarti lu pertama kali makan mie itu di Bali? Enggak. Siapa tahu gitu. Dia Apa kan ya, mikir di soalnya. situ. Tapi kan boleh. Enzi nanya kayak gitu boleh kan? Boleh kan? Siapa tahu bener, ya kan? Siapa tahu Ya, bener karena ya. kan momen pasti sering masak mie, tapi momennya dapat banget pas di Bali. Betul. Pas Kayak di mie- bulan mie ke-8. Betul. Enggak sih. Oh enggak juga? Di bulan 6. Bulan keempat atau kelima. Maksudnya lo udah sering banget makan mie, tapi pas momen bulan keempat di Betul. Bali itu lo langsung, ini dia mie yang gue tunggu. Iya. Tapi Ini bener dia. sih, kekecewaan dan kebahagiaan itu satu paket. Satu paket. Emang nggak bisa enak. Contohnya mie tadi lu terus. buka dulu, itu kan masa kecewaan karena effort males Effort, lah, betul, gitu. betul. Terus kebahagiaannya begitu mie-nya enak, Iya. Campur. itu dia satu Itu proses. dia. Betul. Ngerti nggak Ji? Nggak cuma nyari senang doang dalam hidup ini. Betul. Kak, lu ngaca. Tapi sebenarnya
Bener, tapi bagus Tapi ya. lu bisa Maksudnya lo tanya bagus kan? bisa mendapatkan itu dari mie. Karena sebenarnya kalau ada orang-orang yang suka juga makan mie, dia nggak dimasak mie. Karena dia mau langsung cepet aja. Oh, Dikremes, iya, nggak mau Itu, dikremes ya itu aja. prosesnya juga tetap ada prosesnya. Ada prosesnya. Buka mie-nya, kremes-kremes, Iya. kasih Iya. bumbunya. Tapi kan beda, lebih lama prosesnya kan. Kalau lo masak dulu lebih Daripada? nikmat juga daripada yang langsung dimakan kremes. Lebih gitu. lama lagi kalau lo buka usaha mie ayam. Oke, terima kasih buat itu. Oke, terima kasih juga My Own Music ya. Sampai ketemu lagi di Raja Premier. Gas.